Ya, tanggal 2 Mei 2024 merupakan Hari Pendidikan Nasional dan di hari yang spesial dan sangat-sangat istimewa hari ini sepertinya kalau sendirian tuh kayak gimana gitu. Jadi hari ini aku tidak sendiri, aku kedatangan tamu yang sangat istimewa hari ini ya teman Pro 2. Oke, langsung aja saya akan menyapa dulu satu persatu ya. Yang pertama ada Mas Ikhwan Persada. Halo Mas Ikhwan. Halo Mas Alam. Halo. Nyong. Nyong apa kabar? Baik, Mas Ikhwan Persada selaku sutradara dan juga produser, dan film-filmnya nih ada yang berjudul Hijabers in Love ya, benar ya Mas Ikhwan ya? Iya, betul. Ada Mahram untuk Nazwa, ada Silariang, dan yang saat ini lagi on progress ada Solata. Betul. Teman adalah keluarga yang kita pilih gitu Iya, ya. betul. Mungkin nanti aku bakal nanya soal itu juga kali ya Mas ya. Siap. Dan berikutnya juga ada, aduh ini sepertinya udah nggak asing lagi, ada, aku manggilnya Om atau Mas nih, atau Pak enaknya nih. Ya Pak aja. Pak aja ya, siap. Ada Pak Yan Wijaya. Halo semuanya. Halo Pak Yan. Ya, terima kasih Nyong Alam. Iya, selamat datang di Ternate ya. Ya, Ini pertama kali ke Ternate kan? iya, tapi saya sudah 3 hari di sini. Oh, udah 3 hari di Iya. sini. Baik, teman Pro 2, Pak Yan Wijaya ini merupakan pengamat perfilman dan juga ketua umum DFI atau Demi Film Indonesia. Dan juga sebagai penggagas Festival Film Wartawan Indonesia dan aktor serta juga penulis ya. Oh, betul. Betul sekali. Aduh, sepertinya aku tidak asing dengan Pak Yan tuh, kalau nggak salah ada di film apa tuh judulnya yang untuk Angelin bukan sih? Betul. Pernah ya? Untuk Angelin. Untuk Angelin ya? Saya bermain sebagai seorang pengacara. Pengacara ya, iya benar-benar. Aduh, sangat terharu sekali nih bisa kedatangan Pak Yan Wijaya dan juga Mas Ikhwan ya, sekaligus di dalam Hari Pendidikan Nasional ini. Dan Pak Yan Wijaya, mungkin aku mau langsung nanya aja ya, Silakan. seputar DFI atau Demi Film Indonesia nih. Iya. Karena aku sempat searching juga di Instagram dan juga buka websitenya demifilm.co ya. Dan aku penasaran nih, kira-kira Demi Film Indonesia nih sebenarnya komunitas apa dan apa gitu tujuannya Pak Yan kira-kira? Baik. Demi Film Indonesia bermula sebagai WA group ya, WhatsApp group ya, tapi semua anggotanya adalah sineas. Sineas itu adalah sutradara film seperti saya bisa sebut Gari Nugroho dan juga John Dewanto, lalu sutradara seperti dan pemain-pemain film seperti Slamet Raharjo, ya, Anggi Umbara, dan wartawan-wartawan film serta penulis-penulis film seperti contohnya Juju Prananto. Ya, dan banyak sekali jumlahnya, sampai hari ini sudah mencapai angka 400, dan itu menjadikan tempat kami untuk base camp ya, untuk berdialog, kita membahas sebuah film. Misalnya pada saat ini film yang lagi hot adalah 2 film lebaran, Badarawuhi di Desa Penawi dan satu lagi Siksa Kubu karya Joko Anwar. Itu kami berdebatkan, mungkin aja di polemik gitu ya, bahwa mana yang film akan lebih menjual, lebih laku ya, dan itu menjadi perdebatan yang cukup ramai, dan ternyata sebagai besar dari prediksi kami itu tercapai ya. Contoh, 2 film ini menurut prediksi kami akan mencapai angka 4 juta lebih, dan dari kemarin ya, semalam sudah tembus 4 juta. Apakah 2 film ini akan mencapai angka 5 juta? Ini juga sebuah pertanyaan yang menjadi polemik bagi semua yang menonton film itu ya. Seperti mungkin Anda bisa menebak, semua pendengar, apakah film ini akan mencapai 5 juta, atau seperti fenomenal film tahun ini yang sudah angkanya 9,2 juta, yaitu Agak Lain. Apa ya, tapi kami mengkhususkan diri pada dunia film. Dunia film ini termasuk tentu saja artisnya. Oleh sebab itu didukung oleh Kemendikbud PMM. Termasuk di dalamnya adalah menteri, misalnya Bapak Muhadjir Effendi, ya, lalu tentu saja ada Ahmad Mahendra, ya, itu adalah direktur PMM. PMM adalah singkatan Perfilman, Musik dan Media. Baiklah, berarti DF ini disupport dari Kemendikbudristek berarti ya? Ada support, Ada tapi supportnya. bukan dalam bentuk maaf ya,
bukan dalam bentuk materi. Oke. Baiklah, baik. Oke, Pak Yan, dan yang saya baca dari websitenya demifilm.co nih, ini ada program sepertinya program rutin ya, yaitu bincang-bincang sinema. Bincang-bincang sinema itu hampir 2 bulan sekali kami lakukan keliling Indonesia, dan ini sudah memasuki tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya, tahun ketiga kami keliling dari kota ke kota ya, termasuk mulai dari Padang, Balikpapan, Samarinda, Makassar ya. Dan hari ini 3 hari yang lalu kami sampai di Ternate. Sampai di Ternate. Aduh, berarti ini kalau tahun ketiga, tahun pertamanya dimulai tahun 2022 ya Pak? Betul ya, dan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Iya. Berarti terakhir sebelum ke Ternate kemana Pak Yan? Sebelum ke Ternate kita sudah singgah ke Kendari. Singgah ke Kendari. Betul. Dan setelah dari Ternate akan ke? Setelah dari Ternate kita akan ke Kalimantan, ya, ke Singkawang. Singkawang. Oke. Iya. Setelah itu ke Bali, lalu ke Malang. Jadi enggak. Untuk tahun ini kami masih mengadakan 4 kali lagi kan. Iya. Ya. Oke. Berarti jalan-jalan keliling Indonesia ya Pak Yan ya, bersama DFI ini ya. Betul. Nah, kalau ini memang kami disponsori oleh Kemendikbudristek. Oke. Dalam hal ini adalah PMM. PMM ya. Ya. Baiklah. Berarti kemarin rekan-rekan dari DFI ini berapa orang nih kira-kira yang menuju ke Ternate? Apa cuma Pak Yan? Bukan. Kami menuju ke sini rata-rata dalam setiap perjalanan itu 5 sampai 6. 5 sampai 6 Iya. orang ya. Betul, termasuk 2 dari PMM, ya, seorang sutradara atau insan film kami menyebutnya, seperti Mas Ikhwan Pesada ini adalah seorang produser dan sutradara, lalu Kak Aul ya sebagai seorang kritikus film, dan saya sendiri ya. Oke. Baiklah, mungkin kita membahas tentang bincang-bincang sinema lagi nih Pak Yan dan juga Mas Ikhwan ya. Bincang-bincang sinema di sini sepertinya kemarin sudah berkunjung ke 4 sekolah. 4 SMA negeri dan SMA K. Oke, SMA 1, SMA 2, SMK Betul. 1 dan SMK 2. Betul. Sampai dari tiap sekolah itu jumlah siswa dan siswi yang menghadiri acara kami itu mencapai angka 300. Wow. Ya, kalau pada bukan hari libur, seperti kita pernah ngalamin di Kota Kendari, itu pernah satu sekolah bukan cuma kelas 12 ya. Kami sebetulnya menujunya kelas 12, tapi dari kelas 10, 11, 12 sampai mencapai angka 1.500 siswa itu kumpul di lapangan. Ya, dan mereka itu bersila, lesehan, lalu kami ajak berbincang-bincang. Oke. Berarti ini memang momen di mana sineas-sineas gitu ya berkumpul dengan sineas lokal juga. Apakah menghadirkan sineas lokal yang dari Ternate atau? Sebetulnya demikian, tetapi sineas lokal yang dari Ternate ini kebetulan ya, kami mengenal beberapa pemain film bukan dari Ternate, dari Maluku. Dari Ya. Maluku. Contohnya misalnya Reza Rahadian, itu dari Maluku. Dari Maluku. Ya. Lalu penyanyi Glenn Fredly. Iya. Begitu juga penyanyi Ruth Sahanaya. Kebetulan Glenn Fredly, mohon maaf ya, kita pujikan dia. Dia sudah meninggalkan kita. Lalu Ruth Sahanaya karena usianya juga sudah termasuk lansia, dia nggak hadir ke sini. Sementara itu kebetulan di bioskop di sini ada bioskop namanya Jatiland XX1 sedang menayangkan film Glenn Fredly, dan ternyata penontonnya membludak. Semalam saya saksikan dengan mata kepala sendiri, penonton film Glenn Fredly itu tidak kalah dengan film-film bawah yang sedang tayang. Mungkin karena antusias bahwa ini anak daerah. Betul. Luar biasa sekali ya, film Glenn Fredly saat ini lagi tayang, dan memang aku kan juga di sekitar teman-teman musisi gitu ya Pak ya, dan emang antusias mereka tuh banyak banget untuk rame-rame nonton film Glenn Fredly, sampai bikin grup buat Nowhere. Setuju, karena Glenn Fredly setelah tayang seminggu ternyata ini dia tayang udah hampir seminggu ya. Ternyata saya lihat semalam penontonnya bagus, dan dari 6 studio saya lihat dengan mata kepala sendiri, dari 6 studio ada 5 film Indonesia tayang dan hanya 1 film Hollywood. Iya. Ya enggak. Ini kadang-kadang saya sampaikan di Jakarta kadang-kadang film import jumlahnya berimbang atau malah lebih banyak ya. Tapi di Ternate membuktikan kecintaan kepada film Indonesia, film nasional ini luar biasa.
Ya, buktinya itu saya lihat ya 5:1, 6 studio. Mudah-mudahan kelak di Ternate paket beberapa bioskop lagi ya, karena saya lihat di sini belum ada CGV, belum ada Cinepolis ya. Nah, nanti kalau ada beberapa bioskop lagi mengutamakan film Indonesia. Iya, betul setuju sekali sih Pak Yan. Oke, aku move sebentar ke Pak Ihwan ya. Silakan. Iya, ke Mas Ihwan ya, Mas Ihwan. Oke, selaku pelaku industri dari perfilman sendiri nih, sebagai sutradara dan juga selaku produser nih Mas Ihwan, untuk bincang-bincang sinema sendiri, apa sih kira-kira yang menarik dari bincang-bincang sinema untuk anak-anak sekolah nih? Kalau buat kita kan sebenarnya privilege ya kalau sutradara itu ketemu dengan penonton film ya, karena film kita tidak bakal eksis, kita tidak bisa terus berkarya kalau tidak ada penonton. Betul. Ya kan. Dan buat kita sendiri kan bincang-bincang sinema yang diadakan demi film Indonesia ini kan penting ya, karena kita sebenarnya ketemu dengan, ya mungkin di antara mereka akan ada yang jadi filmmaker muda ya di masa depan gitu ya. Kemarin kita di SMK 1 ya Pak Yan ya, di SMK 1 itu seru banget karena kebetulan memang mereka punya pariwisata, multimedia, DKV, jadi sangat antusias. Kemarin juga saya putar salah satu film pendek saya, judulnya Hari ke-40. Itu pada nangis nontonnya semuanya. Patungan, jadi hanya mungkin beberapa ratus sampai 1-2 juta gitu ya. Itu membuat film pendek, dan jika memenangkan sebuah, bukan cuma mendapat piagam ya, festival film pendek ini banyak sekali, hampir tiap bulan ada. Yang itu hadiahnya lumayan, bisa 10 juta, 15 juta, sampai dengan kamera untuk pembuatan film secara otodidak gitu ya. Banyak kan saya lihat anak-anak SMA ini otodidak, tapi yang saya kagumin bukan secara teknisnya ya, tapi idenya. Idenya kadang-kadang, wah kok saya nggak terpikir ya bahwa ini ada punya ide seperti ini gitu loh. Yang saya hargai sekali adalah ide. Begitu juga saya menjadi juri baik film pendek ataupun film festival wartawan Indonesia ya. Saya sudah biasa menjadi juri. Yang saya adakan juga adalah festival film pendek, dan ternyata dari daerah, dari anak-anak siswa-siswi SMA banyak yang mendapatkan piala, penghargaan, dan uang tunai. Luar biasa ya, berarti ini merupakan potensi yang harus diasah terus-menerus ya, karena nantinya juga bisa menjadi pilihan karir di masa depan, nggak sih Pak ya? Betul sekali. Banyak sekali sutradara yang sekarang punya nama besar ya. Ada Fajar Nugros dari Jogja ya. Saya kenal dari dia menjadi pembuat film pendek. Ya. Dia membuat film pendek, dia kirim ke saya, lalu saya, wah ini kok bagus ya gitu ya. Lalu sekarang dia berkembang menjadi sutradara yang cukup komersil ya. Begitu juga si Tata dan beberapa nama yang lain ya. Termasuk Hanung Bramantyo memulai dengan film pendek. Bahkan Gali Nugroho itu pun membuat film pendek awal mulanya ya. Dan kami nonton, jadi kami tahu karena kami mengenal mereka sejarahnya dari asal mula terjun ke dunia film ya. Dimulai dari film pendek. Dan untuk film pendek pada masa kini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, anak-anak yang biasa membuat TikTok ya enggak, itu hanya sebutlah nggak sampai 5 menit gitu ya. Mungkin hanya 2-3 menit ya dengan TikTok, tapi itu adalah bekal untuk dikembangkan menjadi film panjang. Saya kemarin juga sempat bilang sama Deng Arul, saya bilang ini harusnya produser-produser besar harusnya kasih apresiasi dong ke DFI ini gitu ya, karena kita DFI ini putar film-filmnya, film-film nasional nih ya kan, dan difasilitasi oleh Kemendikbud gitu. Kemarin Dua Hati Biru kan diputar. Memang ketika diputar hari ini filmnya sudah tidak tayang lagi ya reguler di Jatilet, tapi tetap kita putar ya Deng Arul ya, dan itu kan menurut saya ya semakin banyak komunitas seperti DFI ini ya semakin hiduplah film Indonesia gitu. Dan kemarin berarti 4 sekolah tuh anak-anak SMA semua ya, SMA, SMK ya. Betul, anak SMA dan SMK, betul. Dan antusiasnya luar biasa tuh berarti. Iya, luar biasa. Ya mungkin karena kalau saya lihat ya memang
Kita sudah, saya sebenarnya sudah 2 kali ke Ternate. Pertama kali tahun 2014. Terus saya lihat memang ya kotanya hidup, ya kan, kotanya hidup. Tadi malam sih sama Payan jalan-jalan, kotanya rame, mallnya rame, bioskopnya rame. Kita juga lihat antusiasme orang nonton film rame gitu ya. Jadi menurut saya ya harus dipelihara nih ya kan. Ternate ini bisa jadi salah satu kantongnya film Indonesia. Indonesia, ya. Iya betul. Baiklah. Di industri ada ketika demam horor ada Air Mata Biru Saja ada gitu yang tiba-tiba jedar 3,7 juta penonton gitu ya. Ya berarti memang penonton kita tuh makin hari makin pengen yang seger gitu. Kita bosen ya lihat yang gitu-gitu aja gitu ya, pengen yang seger, yang seru, yang orisinal gitu. Berarti Solata bisa jadi yang seru. Amin. Terbaru. Amin. Amin. Kalau dari Payan sendiri gimana nih Payan? Melihat kondisi perfilman Indonesia saat ini. Kondisi perfilman pada saat ini Asia nggak apa. Ya, saya akan lihat secara global ya, kebangkitan film-film di negara-negara Asia, terutama dari Cina atau Tiongkok, India, Korea Selatan itu, dan sekarang termasuk Indonesia luar biasa sekali, mengalahkan film-film Hollywood, Amerika, dan film-film Eropa. Pada saat ini yang dijagokan di film-film Hollywood, menurut mata saya hanya tinggal Marvel. Kalau film Marvel atau superhero itu penontonnya membludak, tetapi saya yakin sekali kalau film-film seperti superhero dan robot-robot begitu ya akan cepat sekali membuat penonton jemu, ya, bosan. Ya. Berbeda halnya dengan perfilman yang saya sebut tadi, bahkan piala Oscar pun kemarin untuk tahun yang lalu direbut oleh film India. Ya, nah, lalu film-film Cina, film-film Korea seperti Parasit ya, itu pun dapat Oscar. Ya, dan sekarang Indonesia tengah bangkit dengan pembuatan film lebih dari 150 judul per tahun. Ya, jumlahnya tadi seperti disebutkan Mas Ivan, tahun lalu ya 20 judul mencapai box office. Box office itu artinya penonton di atas 1 juta. Ya, bahkan ada yang mencapai 10 juta KKN di negeri penari ya, itu 10 juta lebih sedikit ya, itu mengalahkan film-film Marvel ya, hanya bersaing dengan Endgame. Iya ya, ya. Nah, tetapi pada saat ini bangkitlah saya lihat anak-anak muda yang bukan cuma membuat film horor ya, tetapi filmnya bagus dan mendapat sambutan. Antara lain saya bisa menyebutkan nama-nama Umay Shahab dan Prilly Latukonsina. Film-filmnya ternyata hasilnya jutaan penonton. Ketika berhenti di sini, judulnya kelihatan aneh ya. Ketika berhenti di sini, tetapi ternyata anak muda suka karena ini bukan seperti filmnya masa lalu atau tadi disebutkan Yadi Lawen dengan film Jatuh Cinta seperti di film-film ya. Itu bayangkan pada tahun sekarang 2024-2023 membuat film hitam putih. Iya. Kok suka gitu ya? Bukankah hitam putih ini zaman film Charlie Chaplin zaman dulu ya? Nah, ternyata itu disukai oleh penonton. Oke, jadi saya sebenarnya saya kan awalnya dari produser ya. Jadi saya sebagai produser tuh saya udah 9 film. Mulai dari 2019 tuh saya sudah mulai jadi sutradara. Cuman saya mulainya itu dari film pendek, bikin mini-series, bikin series. Baru tahun ini nih saya akan bikin film panjang pertama sebagai sutradara. Dari awal saya ngobrol juga banyak dengan Deng Arul karena saya bilang saya nggak mau ya bikin film pertama tuh komersil. Saya pengen bikin film bagus gitu ya, film pertama. Deng Arul tuh salah satu yang ayo Deng bikin yang ini bagus gitu ya. Karena memang ceritanya sesuai banget sama kalau istilah saya itu Deng Arul ini mah film Kemendikbud banget ya. Karena cerita tentang relawan dari Jakarta jadi guru kelas jauh di pedalaman Toraja, terus ketemu sekolah yang mirip kandang Nabi, dan itu kisah nyata kisah nyata benar-benar terjadi di pedalaman Toraja itu gitu. Di sana si relawan ketemu dengan 6 orang murid yang nama depan semuanya itu mirip dengan nama Presiden Republik Indonesia. Ya, jadi mungkin keunikannya juga ada di situ gitu. Jadi ini film keluarga ya, film keluarga, drama komedi,
maaf kalau kata salah satu calon pemain kita ya, saya nggak boleh sebutin namanya. boleh. Dia bilangnya ini kayak Laskar Pelangi ketemu 5 cm gitu. Gitu. Jadi buat saya sendiri ini passion project. Insya Allah bulan ini kita udah mulai riset, mulai casting. Gitu. Oke, waduh ini keren banget. Ini apakah Solata ini akan ditayangkan di bioskop juga? Oh iya, film nasional. Iya. Film nasional akan. Insya Allah mudah-mudahan ke Ternate. Saya juga udah ngomong sama Kemendikbud ya, kalau ya tahun depan awas loh ya, ini film Kemendikbud banget nih, harus ke Ternate juga nih, jalan-jalan lagi keliling Indonesia. Iya, waduh ini keren banget kalau misalnya udah Laskar Pelangi Iya. dicombine sama 5 cm. Iya, karena seksinya kan di gunung ya. Oh iya. Pegunungan gitu. Harus menjadi kurikulum pendidikan nasional. Begini, banyak sekali siswa-siswi yang melihat dunia film ini kepengen menjadi bintang film. Ya kita maklumin hal itu. Pengen menjadi seperti Jeffy Nicole, Prilly Latuconsina, Prilly juga berasal dari Maluku gitu ya. Nah, mereka ini hanya melihat enaknya kalau sudah menjadi bintang film, tetapi mereka tidak tahu susah payahnya bagaimana dan tidak bisa, kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk ya, tiba-tiba langsung menjadi bintang film itu tidak bisa. Ada sekolahnya, ada ilmunya, ada tekniknya. Bagaimana seseorang bisa mendadak, kalau Prilly itu mampu mendadak menangis mengeluarkan air mata tanpa dengan obat tetes, ya, itu adalah karena dia belajar, ada ilmunya. Begitu juga Reza Rahadian, bagaimana dia bisa menjadi orang gila, orang buta, bisa menjadi B.J. Habibie, ya, itu semua ada ilmunya dan itu bisa dipelajari. Itu namanya seni peran atau acting, ya. Bagaimana seorang Slamet Raharjo bisa menjadi Tengku Umar? Nah, dia seorang Jawa Tulen mendadak bisa berbahasa Aceh, ya, dalam film itu. Atau Christine Hakim menjadi Cut Nyadin, suami istrinya Tengku Umar. Ya, itu semua ada ilmunya. Jadi janganlah menganggap menjadi dunia film itu hanya bermodal ketampanan wajah atau kecantikan belaka, ya. Tetapi pelajari dulu ilmunya. Dan dunia film bukan cuma seni peran ya. Di balik kamera itu banyak sekali profesi yang akan bisa diambil oleh semua anak-anak siswa-siswi SMA ini, antara lain adalah yang paling gampang penulis skenario. Kita sangat membutuhkan penulis skenario karena pada saat ini jumlah film Indonesia yang tayang di bioskop dalam setahun lebih dari 120 judul. Tetapi kalau penulis skenario hanya sebutlah beberapa nama yang sangat top, ya, Juju Prananto, Alim Sudio, ya, Lele Laila dan lain-lainnya, yang kita membutuhkan banyak sekali penulis. Dan dari anak-anak SMA ini kita bisa menjadi SDM untuk ide-ide. Banyak sekali ide baru yang bisa dibuat oleh anak-anak muda, siswa-siswi ini yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh yang sudah berpengalaman, ya. Jadi itulah, kemarin pun di sebuah SMA negeri ya, kebetulan kepala sekolahnya adalah pelatih silat, ya. Jadi dia mengajarkan juga kepada siswa-siswinya tentang ekstrakurikuler pencak silat misalnya, ya. Itu pun bisa menjadi bekal untuk terjun ke film. Karena kita tahu nama-nama seperti Iko Uwais, Yaya Luhia, Ju Taslim. Mereka itu malah menjadi bintang internasional dengan bekal ilmu silatnya. Martial art sebutnya pada masa ini ya. Dengan martial art, tanpa banyak dialog, tapi dengan menunjukkan kebolehannya, mereka bisa menyaingi Jackie Chan atau Jason Statham. Bahkan Sylvester Stallone pun kalah. Ya, dalam sebuah film, Sylvester Stallone dikalahkan oleh Iko Uwais. Tapi kemudian karena ini filmnya kan film Hollywood, nah, Iko-nya dikalahkan oleh Jason Statham. Itu kita maklumin. Tapi bahwa penghargaan untuk bintang Indonesia sudah sampai setinggi itu, ya, untuk film-film Hollywood atau Asia seperti Korea, Thailand, bahkan Hong Kong, ya, sudah memakai bintang-bintang Indonesia. Cuma pada saat ini yang dipakai adalah pemain yang menguasai ilmu martial art, ya, ilmu bela diri, ya. Sementara di kita juga sebetulnya ada contoh seorang sutradara wanita kita, bukan seorang, malah 2 orang, ya.
ada yang namanya Molly Sue ya. Ini sudah membuat film di Hollywood dan dibintangi oleh Jessica Alba. Oh. Ada juga seorang sutradara wanita lainnya, Livy Chang, yang dia itu membuat film di Hollywood sudah 3 film. Oke. Ya enggak, mungkin masih indie ya, tapi untuk yang masa yang akan datang masih ada Kimo Stambul, Imo Cahyanto, Joko Anwar, itu semuanya ditarik Hollywood karena mereka kagum bahwa di Indonesia kok ada sutradara punya ide seperti ini. Support film Indonesia secara garis besar ya, dan terutama memang film-film Indonesia yang berani untuk menciptakan pasarnya sendiri gitu ya. Gitu. Ya, amin. Terima kasih Mas Yan. Terima kasih. Iya. Nyong. Iya, buat Mas Yan, Mas Iwan. Dan ya, buat Pak Yan gimana nih kira-kira pesannya buat Iya. berdua? Untuk Po2 pendengar dari Po2 Ternate, Betul. ya enggak? Saya menunggu hasil karya siswa-siswi khususnya untuk pembuatan film pendek. Ya, dan siapa tahu nanti dari film pendek itu kalian bisa pengembang menjadi insan film. Ya. Setelah lulus SMA khususnya bisa melanjutkan kuliah di IKJ sebutlah, Institut Kesenian Jakarta ya, di Cikini. Nah, kalian bisa melanjutkan ke sana, atau yang berminat menjadi baik pemain film atau penulis skenario atau lainnya, terbuka sekali kesempatan. Dan cuma berbeda dengan PNS ya, untuk dunia film tidak ada istilah pensiun. Ya, jadi sebutlah sampai lansia seperti Mas Slamet Wahajo, ya enggak, Ahmad Albar, Oma Iwama, ya enggak, yang lebih di atas saya. Udah soal usia tidak ada kata pensiun, tetapi kalian akan bahagia dengan menjadi insan film. Siap.